Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'd. Alhamdulillah, kembali lagi dengan saya Abu Najla dari taserbamuslim.com. Seperti biasa, saya akan kembali mereview buku-buku Islam pilihan ataupun Al-Quran pilihan ya. Dan yang akan saya review kali ini adalah sebuah Al-Quran, namanya Quran Asy-Syifa. Sebetulnya ini pernah saya review ya, mungkin teman-teman bisa cek di video sebelum-sebelumnya. Tapi yang ini Asy-Syifa keluaran terbaru, jadi ada sedikit perbedaan ya, ada sedikit perbedaan dibanding dengan Asy-Syifa sebelumnya. Tapi secara umum sih hampir sama ya, secara umum hampir sama. Ya, bagi teman-teman yang belum lihat videonya yang Asy-Syifa yang sebelumnya, teman-teman bisa langsung lihat Quran yang ini ya, dengan Asy-Syifa model terbaru, dan sepertinya sih lebih bagus ya dari yang sebelumnya. Baik, langsung kita lihat saja seperti apa Al-Qurannya. Ini dari sampul, di sini ada nama penerbitnya ya. Ini penerbitnya Al-Fatih Quran. Kemudian di sini ada tulisan Al-Quran per kata Latin, tajwid warna, dan kode angka. Jadi ini Al-Quran ini ada transliterasi Latinnya per kata gitu ya. Kemudian ada tajwid warna dan kode angka. Jadi tajwid warnanya ada 2. Atau lebih jelasnya nanti ya teman-teman lihat di isinya. Kemudian di sini juga ada zikir dan doa. Di sini sekedar informasi, ada zikir pagi petang, zikir setelah sholat fardu, dan lain-lain ya. Ini sampulnya, ini emboss. Kemudian, nah di sini ada beberapa fitur dicantumkan di sini. Di antaranya ini menggunakan Rasam Utsmani, kemudian ayat-ayat ruqyah, blok ayat doa, kemudian tematik doa Al-Quran, tajwid warna, dan kode angka. Yang bedanya ini kayaknya ya, selain ini sepertinya sama. Kemudian terjemah tanpa takwil asma wa sifat Allah Ta'ala. Kemudian ada asbabun nuzul, indeks Al-Quran, zikir pagi petang, zikir setelah sholat fardu, indeks doa dalam Al-Quran, makharijul huruf, panduan tajwid, tematik ayat, dan subtematik terjemah. Baik, langsung kita lihat saja ya, seperti apa isinya. Nah, ini ya, seperti biasa kalau dari Al-Fatih Quran itu saya senang dengan desain-desainnya yang seger ya, berbeda dengan Quran-Quran yang lain. Biasanya rata-rata Quran lain itu di sini, sebelah sini Asmaul Husna, sama di sini ya, dengan format yang bisa dikatakan monoton lah ya. Tapi kalau ini bisa meramunya dicampur dengan seni sehingga terlihat, padahal ini sama Asmaul Husna ya, tapi desainnya bagus. Kemudian, nah di sini bisa teman-teman lihat. Jadi ini bisa digunakan juga untuk hadiah ya. Di sini kita bisa cantumkan nama orang yang menerimanya ya. Misalnya kita mau ngasih hadiah ini untuk orang tua ataupun saudara ataupun siapa gitu ya. Kemudian di sini sudah ada tanda tasih. Ini penting ya. Tasih dari Lajnah Pentasih Mushaf Al-Quran. Ini tahun 2013. Kemudian di sini ada orang-orang yang terlibat dalam penyusunan Al-Quran Al-Fatih ini ya. Ini pembinanya Ustaz Abror As-Salafi SPDI dan seterusnya. Kemudian di sini juga ada kontak-kontak dari Al-Fatih Qurannya ya, baik di YouTube, di YouTube juga ada ya. Di YouTube, di Facebook, Instagram, di websitenya juga ada. Kemudian di sini ada daftar nama surah atau daftar isi. Kemudian nah ini tajwid warnanya. Jadi biasanya kalau yang lain kan hanya warnanya saja. Kalau di sini ada angka Romawinya di dalam blok warna ini, ada angka Romawinya ini 1 ya, 2,
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Udah ada 9 ya. Jadi kadang-kadang kalau warna, kalau nggak ada angkanya nih, seperti ini sama ini sama ini kan angkanya, warnanya mirip ya, mirip. Tapi kalau ada angkanya ini bisa lebih spesifik lagi. Yang ini maksudnya apa? Berarti kalau angka 3 di sini berarti idgham. Kalau angka 4 berarti gunnah. Kalau angka 8 berarti mad lazim dan seterusnya ya. Kemudian di sini juga ada pedoman transliterasi Arab Latin. Ini ya, transliterasi, kemudian panduan tanda wakaf dan petunjuk lainnya. Ini tanda-tanda wakafnya jelas. Ada sifir, ada tanda sujud. Kemudian cara baca transliterasi di akhir ayat. Kemudian di sini ada daftar ayat sajdah dan doa sujud tilawah. Baik, langsung kita lihat saja. Nah, ini contohnya ya, atau kita lihat di bagian tengah. Kalau sini lebih jelas, coba ya. Ini contohnya. Nah, ini ada transliterasin. Ini Arabnya. Kemudian ada transliterasi bagi yang belum bisa baca Quran, mungkin bisa membantu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian di bawahnya ada terjemah per kata. Nah, kemudian di sini ada tajwid warna di sininya ya, di huruf Arabnya. Kemudian di atasnya juga ada tajwid kode yang tadi, kode angka. Jadi ada double ya. Nah, kemudian di sini ada angka 4, ada angka 8. Tadi angka 4 kalau nggak salah gunnah ya. Di sini ada gunnahnya, di sini ada mad lazimnya. Seperti itu. Nah, ini dan seterusnya ya. Kemudian di sebelahnya di sini ada terjemah per ayat. Kalau ini per kata, ini per ayat. Kemudian, nah ini ya, yang keistimewaan di Quran terbitan Al-Fatih itu saya paling senang ada ininya. Ada subtemanya. Jadi di dalam ayat yang akan, oh ini di blok ya, atau lebih jelasnya di sini ya. Saya buka di sini. Nah, ini satu blok ini satu tema ya, satu tema tadi, satu blok ini. Nah, ini kan beda lagi ya. Nah, ini warna ini temanya sudah beda lagi. Jadi sangat rapih ya, kalau menurut saya ini sangat rapih. Sehingga mudah dimengerti untuk arti-artinya juga ini, terjemahnya mudah dimengerti. Nah, ini ada subtemanya beda lagi. Kemudian di sini ada asbabun nuzul. Asbabun nuzul juga, kemudian ada footnote-footnote-nya juga atau catatan kaki. Dan untuk kertasnya juga ini QPP tapi berwarna-warni ya. Mungkin kertas pelangi atau apa ya ini, tapi ini lebih ke laki-laki sih kalau menurut saya ya. Kalau yang pelangi kan perempuan ya, biasanya nggak ada ininya. Kalau yang ini lagi-lagi kalau untuk desain saya suka ya, untuk Al-Fatih ini bagus-bagus desainnya. Kemudian ini terjemah, biasanya kalau yang lain rata-rata umumnya terjemah ini sama ini di sini benar, yang ini biasanya di sini ya. Rata-rata, tapi kalau ini enggak. Ini Al-Qur'an terjemah, Al-Qur'an terjemah. Seperti itu ya. Nah, di bawah di sini juga ada keterangannya. Tadi ya. Ini nomor 1 hijau ikhfa syafawi. Tadi nomor 4 gunnah. Nomor 8 imad lazim manfaqi. Nomor 7 dan seterusnya ya. Sekarang kita lihat bagian belakangnya ya. Nah, ini di sini atau dari sini ya. Oh iya, ini nanti ya. Nah, ini kita lihat dari bagian belakang. Di sini ada adab membaca Al-Quran ya, adab-adabnya diantaranya 1 mengikhlaskan niat, menutup aurat, menghadap kiblat dan lain-lain. Kemudian di sini ada zikir setelah sholat fardu. Insya Allah ini yang
sesuai sunnah ya. Istighfar 3 kali, kemudian Allahumma antas salam, wa minkas salam, tabarak ya dzal jalali wal ikram, dan seterusnya ya. Kemudian selanjutnya di sini ada zikir pagi dan petang. Ini zikir pagi petang. Ini zikir paginya ya. Ini zikir petang. Jadi disandingkan ya. Biasanya kadang-kadang ada yang dikurung ya. Kalau ini dipisah tapi disandingkan. Kemudian selanjutnya di sini ada surah dan ayat untuk ruqyah. Di antaranya seperti surah Al-Fatihah, kemudian Al-Baqarah ayat 1 sampai 5, Al-Baqarah ayat 102, kemudian Al-Baqarah ayat 137. Ini yang ayat-ayat yang biasa digunakan untuk ruqyah ya. Ini bisa kita gunakan untuk diri sendiri ya. Malah bagusnya meruqyah itu oleh diri kita sendiri ya. Jadi ini ada tuntunannya. Jadi lengkap ya dalam buku ini, dalam Quran ini ada segala macam ada ya. Kita nggak perlu beli buku tentang ruqyah lagi nih, udah ada. Kemudian di sini ada indeks doa-doa dalam Al-Quran. Ini di surah Al-Fatihah ayat 6 sampai 7, halaman 1, doa memohon petunjuk. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin ya. Kemudian di surat yang lain juga ada ayatnya, halamannya, dan ini keterangan doanya, doa apa. Kemudian di sini ada indeks ayat Al-Qur'an. Indeks ayat Al-Qur'an di sini ada mulai dari bab arkanul Islam, rukun Islam. Kemudian selanjutnya di sini juga ada, ini banyak ya, untuk rukun Islam aja sini banyak. Kemudian ini ada tentang orang-orang kafir. Di sini ada sifat-sifat mereka tercantum dalam surat nomor 2 ayat 6 sampai 7 misalnya ya, dan seterusnya. Ini untuk indeks ayat Al-Qur'annya. Jadi sekali lagi ini lengkap ya isinya, kita dapat banyak ini. Nah, ini di surat-surat terakhirnya. Dan tadi ya kita lihat di belakang sini ada voucher umroh. Nah, ini ada voucher umroh ya, 500.000. Jadi mungkin Al-Fatih ini nggak tahu bekerja sama atau mungkin punya cabang usaha lain di bidang travel haji dan umroh. Ini bisa teman-teman lihat di sini. Nggak fokus ya. Nah ini travel haji dan umroh, dapat voucher umroh sebesar 500.000. Ini ada websitenya ya, ayo umroh bareng. Silakan nanti kalau beli bisa, mungkin informasi lebih jelasnya bisa langsung cek di webnya atau hubungi kontak yang ada di sana ya. Ya kurang lebih untuk reviewnya seperti itu ya. Jadi sekali lagi Quran Asy-Syifa ini cukup lengkap, di mana di dalamnya ini terdapat doa dan zikir yang mungkin di Quran-Quran lain itu biasanya nggak ada ya, tapi di Asy-Syifa ini ada. Kemudian ini Asy-Syifa terbaru, ada sedikit revisi mungkin ya. Kalau yang sebelumnya itu tajwid warna saja, kalau ini ada tajwid kode angka dan juga tajwid warna. Ya mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga informasi ini bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Anda sudah mendengarkan review buku Islam dari toserbamuslim.com.